Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Hamsir, mahasiswa semester 5 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Baik, di video kali ini saya akan membahas dari materi pertama sampai dengan materi ketujuh. Nah, baik, selanjutnya yaitu normatif accounting teori adalah salah satu pendekatan yang dalam teori akuntansi berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, bukan hanya bagaimana praktik akuntansi terjadi saat ini. Pendekatan ini bersifat preskriptif dan bertujuan untuk memberikan pedoman atau prinsip-prinsip yang ideal bagi akuntansi dengan mempertimbangkan tujuan utama dari laporan keuangan, kebutuhan pengguna, dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan. Karakteristik utama dari normatif accounting teori adalah berdasarkan prinsip ideal. Salah satu karakteristik utama dari normatif accounting teori adalah pendekatan yang dimana berbasis pada prinsip ideal. Pendekatan ini menetapkan kerangka kerja yang dianggap paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan tanpa terlalu terikat pada praktik akuntansi yang ada saat ini. Prinsip ideal tersebut seringkali berangkat dari asumsi filosofis atau pandangan tentang tujuan utama laporan keuangan, seperti memberikan informasi yang relevan, andal, yang dapat dimengerti oleh pengambil keputusan. Dalam konteks ini, teori normatif berusaha menentukan apa yang terbaik untuk semua pemangku kepentingan, meskipun implementasinya mungkin memerlukan perubahan signifikan terhadap praktik yang sudah mapan. Pendekatan ini juga sering mencakup usulan standar atau pedoman baru yang bertujuan memperbaiki kelemahan dalam sistem akuntansi yang ada. Misalnya, penggantian metode historical code dengan value accounting sering dipromosikan dalam kerangka teori normatif karena dianggap lebih mampu mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Prinsip ideal ini didasarkan pada pandangan bahwa laporan keuangan tidak hanya mempresentasikan posisi keuangannya, tetapi juga harus memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan adil bagi berbagai pihak, termasuk investor, kreditur, dan masyarakat umum. Hal ini biasanya menunjukkan bahwa normatif accounting teori mengutamakan pandangan jangka panjang untuk menciptakan praktik akuntansi yang relevan dan efektif. Fokus pada relevansi. Salah satu aspek utama dari normatif accounting teori adalah penekanan pada relevansi informasi akuntansi bagi pengambilan keputusan. Pendekatan ini menganggap bahwa laporan keuangan harus dirancang untuk memberikan data yang paling berguna bagi pengguna seperti investor, manajer, dan kreditur dalam membuat keputusan ekonomi. Dalam kerangka ini, relevansi berarti informasi yang disajikan mampu membantu pengguna memprediksi kinerja keuangan masa depan atau menilai konsekuensi dalam tindakan ekonomi yang telah diambil. Oleh karena itu, teori normatif berfokus pada pengembangan standar yang mengutamakan informasi yang relevan dan mendukung tujuan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, penggunaan nilai wajar atau fair value dalam akuntansi aset dan kewajiban dianggap lebih relevan dibandingkan biaya historis. Karena nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini, informasi berbasis nilai wajar memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan suatu entitas dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, sehingga membantu pengguna memahami risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan. Dalam konteks ini, teori normatif mendorong praktik akuntansi untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna dan perubahan lingkungan ekonomi. Meskipun begitu, berarti meninggalkan pendekatan tradisional yang mungkin sudah lama diterapkan. Tidak terbatas pada praktik saat ini, normatif accounting teori tidak membatasi dirinya pada praktik akuntansi yang sudah ada.
melainkan berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan untuk mencapai hasil yang ideal. Pendekatan ini berorientasi pada inovasi dan pembaruan dengan mempertimbangkan bahwa praktik akuntansi yang ada mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Teori ini mengasumsikan bahwa standar dan metode akuntansi yang berlaku saat ini bisa jadi memiliki kelemahan atau tidak lagi relevan dengan kondisi terkini, sehingga perlu diperbaiki atau digantikan dengan pendekatan yang lebih sesuai. Perspektif selanjutnya yaitu perspektif entity teori dalam akuntansi. Nah, entity teori atau teori entitas adalah salah satu pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada perusahaan atau entitas sebagai suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Perspektif ini memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana laporan keuangan disusun dan ditafsirkan. Teori ini menganggap bahwa perusahaan memiliki eksistensi sendiri yang independen, sehingga segala aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dimiliki atau dihasilkan oleh perusahaan adalah milik perusahaan itu sendiri, bukan berarti milik pemiliknya. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang dapat memiliki aset, mengakui utang, serta melakukan transaksi tanpa campur tangan langsung dari kepentingan pribadi pemilik. Dengan demikian, laporan keuangan dalam pendekatan ini berfokus untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sebagai satu kesatuan, terlepas dari hubungan dan pemilik atau pemegang saham. Pendekatan ini juga memiliki implikasi besar dalam cara informasi keuangan disusun dan digunakan. Misalnya, investasi pemilik dianggap sebagai kewajiban perusahaan kepada pemilik, serupa dengan kewajiban kepada kreditur. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak dianggap sebagai beban, tetapi sebagai pengurangan ekuitas perusahaan. Perspektif ini bertujuan memberikan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan entitas seperti investor, kreditur, dan manajer. Dengan berfokus pada entitas sebagai pusat perhatian, teori ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan besar atau beradaban hukum di mana kepemilikan tersebut luas dan penting untuk menjaga pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pemiliknya. Prinsip utama entity teori yang pertama, entitas terpisah, di mana perusahaan dianggap sebagai entitas ekonomi yang independen dari pemiliknya. Ini berarti bahwa aset, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan adalah milik perusahaan itu sendiri, bukan milik pemiliknya secara langsung. Yang kedua, fokus pada perusahaan yang dimana laporan keuangan disusun untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sebagai entitas tanpa memandang kepentingan individu, pemilik, atau pemegang saham. Prinsip fokus pada perusahaan dalam entity teori menegaskan bahwa penyajian laporan keuangan harus memprioritaskan entitas perusahaan itu sendiri, bukan individu, pemilik, atau pemegang saham. Perusahaan dilihat sebagai subjek ekonomi yang independen, sehingga laporan keuangan bertujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja bisnis entitas tersebut secara objektif. Prinsip ini memungkinkan laporan keuangan menjadi alat yang informatif bagi berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen, yang dimana membutuhkan informasi tentang perusahaan sebagai satu kesatuan dengan demikian. Dengan demikian, fokus pada perusahaan menjadi laporan keuangan lebih relevan dan dapat diandalkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, fokus ini berarti semua transaksi, aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dicatat dalam laporan keuangan adalah milik dan tanggung jawab perusahaan terlepas dari kepemilikan atau struktur modalnya. Sebagai contoh, jika perusahaan memperoleh laba tersebut tetap berada dalam kendali perusahaan sampai didistribusikan seperti melalui dividen,
kepada pemegang saham. Demikian pula beban yang timbul dianggap sebagai pengurangan sumber daya perusahaan. Bukan berarti beban pribadi pemilik. Pendekatan ini menciptakan pemisahan yang jelas antara entitas perusahaan dan individu yang terlibat di dalamnya sehingga mempermudah penilaian terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan tanpa terdistorsi oleh kepentingan pribadi. Nah, yang ketiga, akuntansi ekuitas, di mana dalam teori ini ekuitas pemilik dianggap sebagai kewajiban perusahaan kepada pemilik. Dengan kata lain, dari perspektif entitas investasi pemilik dipandang sebagai klaim terhadap aset perusahaan, mirip dengan klaim kreditur. Prinsip akuntansi ekuitas dalam entity teori menekankan bahwa ekuitas pemilik dipandang sebagai kewajiban perusahaan kepada pemiliknya. Dan yang keempat, pengambilan keputusan, yang dimana entity teori berfokus pada memberikan informasi yang relevan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajer, kreditur, dan investor, yang tertarik pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu signaling teori, yang mana signaling teori adalah teori yang menjelaskan bagaimana satu pihak atau pengirim sinyal memberikan informasi kepada pihak lain atau penerima sinyal. Untuk mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi dalam pengambilan keputusan, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973 dalam konteks pasar tenaga kerja, di mana pencari kerja menggunakan pendidikan sebagai sinyal untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada calon pemberi kerja. Dalam situasi di mana satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lain, sinyal ini digunakan sebagai alat komunikasi yang kredibel untuk menyampaikan informasi yang tidak terlihat secara langsung. Dengan demikian, signaling teori memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam dunia bisnis dan akuntansi, signaling teori sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan mengkomunikasikan kinerja dan prospek kepada mereka, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, perusahaan dapat mengirimkan sinyal positif melalui pembagian dividen, laporan keuangan yang diaudit, atau mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuangan yang stabil, tata kelola yang baik, dan prospek yang menjanjikan sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk mengirim sinyal tersebut juga memperkuat kredibilitas informasi karena hanya perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat dan yang mampu membiayai sinyal semacam itu. Dengan cara ini, signaling teori membantu mengurangi ketidakpastian dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Konsep utama dalam signaling teori adalah yang pertama, informasi asimetris adalah situasi di mana satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih akurat dibandingkan dengan pihak lainnya, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks signaling teori, informasi asimetris sering terjadi di pasar, di mana penjual atau manajer memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai kondisi internal suatu perusahaan dibandingkan dengan investor atau pembeli. Nah, yang kedua yaitu sinyal atau signal. Dalam signaling teori adalah tindakan, simbol, atau informasi yang dikirimkan oleh pihak yang memiliki lebih banyak informasi. Pengirim sinyal kepada pihak lain yang memiliki informasi terbatas atau penerima sinyal. Sinyal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan melalui penyampaian informasi yang kredibel. Dalam konteks bisnis dan akuntansi, sinyal dapat berupa laporan keuangan yang diaudit, pembagian dividen, pengumuman laba, dan sertifikasi kualitas produk. Sinyal yang baik harus memiliki karakteristik kredibilitas dan relevansi sehingga dapat dipercaya oleh penerima sinyal untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Misalnya, perusahaan
yang membagikan dividen secara konsisten dapat memberikan sinyal bahwa kondisi keuangan stabil dan memiliki prospek jangka panjang yang baik. Nah, yang ketiga, interpretasi oleh penerima sinyal dalam signaling teori adalah proses di mana pihak yang menerima sinyal atau penerima nilai memahami dan mengevaluasi informasi yang disampaikan oleh pengirim sinyal. Proses ini sangat penting karena efektivitas sinyal bergantung pada bagaimana penerima memproses dan mempersepsikan informasi tersebut. Penerima sinyal akan menilai apakah sinyal tersebut dapat dipercaya berdasarkan kredibilitas pengirim dan biaya yang dikeluarkan untuk mengirim sinyal. Misalnya, investor akan menafsirkan pembagian dividen sebagai indikasi bahwa perusahaan memiliki arus kas yang stabil dan prospek keuangan yang baik. Jika sinyal dianggap konsisten dan relevan, penerima akan merespon secara positif seperti dengan meningkatkan investasi atau memperkuat hubungan bisnis. Namun, penerima sinyal juga harus waspada terhadap sinyal yang menyesatkan atau informasi yang tidak sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, penerima sering menggunakan alat bantu seperti analisis data, laporan audit, atau rekomendasi dari analisis keuangan untuk memverifikasi validitas sinyal. Proses interpretasi ini juga dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan persepsi risiko yang dimiliki oleh penerima sinyal. Dalam situasi ini, di mana penerima tidak memiliki cukup informasi atau keahlian untuk menilai sinyal. Mereka mungkin bergantung pada opini pihak ketiga yang lebih kredibel. Dengan demikian, kemampuan penerima dalam menginterpretasikan sinyal secara efektif sangat menentukan keberhasilan komunikasi antara pengirim dan penerima, serta berperan penting dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan mengurangi ketidakpastian. Nah, selanjutnya yaitu stakeholder teori, di mana stakeholder teori adalah konsep dalam manajemen dan etika bisnis yang menekankan bahwa sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang terpengaruh oleh aktivitasnya, bukan hanya kepada pemegang saham atau stakeholders. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward Riemann pada tahun 1984. Dalam pandangan ini, pemangku kepentingan atau stakeholders mencakup individu atau kelompok seperti karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan bahkan lingkungan. Mereka memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Pemangku kepentingan atau stakeholder meliputi yang pertama, pemangku kepentingan internal adalah individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung di dalam organisasi dan terlibat dalam operasional serta pengambilan keputusan perusahaan. Contoh utama pemangku kepentingan internal meliputi karyawan, manajer, dan pemilik perusahaan. Karyawan misalnya memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua, prinsip hubungan timbal balik dalam stakeholder. Dalam stakeholder teori menekankan bahwa perusahaan dan para pemangku kepentingan memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi. Hubungan ini menciptakan tanggung jawab bersama di mana perusahaan bergantung pada dukungan dari pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bisnis, sementara pemangku kepentingan juga bergantung pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Misalnya, karyawan mengandalkan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan dan keamanan kerja, sedangkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang produktif untuk mencapai kesuksesan operasional. Nah, yang ketiga, prinsip keseimbangan kepentingan dalam stakeholder teori menyoroti pentingnya perusahaan untuk mempertimbangkan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang seringkali berbeda atau bahkan bertentangan. Misalnya, pemilik perusahaan mungkin menginginkan peningkatan keuntungan melalui efisiensi biaya, sementara karyawan menginginkan kenaikan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus mengambil keputusan yang adil dan transparansi
untuk memastikan bahwa kebutuhan semua pihak dipertimbangkan tanpa mengorbankan kesejahteraan kelompok. Manfaat stakeholder teori meningkatkan reputasi perusahaan merupakan salah satu manfaat utama dari penerapan stakeholder teori. Ketika perusahaan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungan. Hal ini menciptakan citra positif di mata publik. Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan praktik bisnis yang etis akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan dianggap sebagai organisasi yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Reputasi yang baik ini tidak hanya membantu menarik pelanggan baru, tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan yang sudah ada. Selain itu, perusahaan yang memiliki reputasi positif lebih menarik bagi investor dan mitra bisnis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya yaitu Neo-Public Management, di mana Neo-Public Management atau NPM adalah sebuah teori dalam administrasi publik yang muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap kelemahan birokrasi tradisional yang dianggap lambat, tidak efisien, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teori ini mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta untuk diterapkan dalam sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Salah satu prinsip utama NPM adalah orientasi pada hasil atau output oriented, yang menekankan pencapaian kinerja yang terukur daripada hanya mengikuti prosedur administrasi. Selain itu, NPM juga mendorong privatisasi kontrak dengan pihak ketiga serta desentralisasi kewenangan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan program. Pendekatan NPM menempatkan masyarakat sebagai konsumen layanan publik, yang berarti pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, kinerja organisasi publik diukur melalui hasil yang nyata dan terukur, seperti kepuasan pengguna layanan, transparansi anggaran, dan pengurangan biaya operasional. Meskipun begitu menawarkan banyak manfaat, NPM juga menghadapi kritik, terutama karena cenderung berorientasi pada efisiensi ekonomi dan keuntungan jangka pendek, sehingga berisiko mengabaikan keadilan sosial dan dampak panjang. Namun, teori ini tetap menjadi kerangka kerja yang signifikan dalam reformasi administrasi publik, terutama dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan di berbagai negara. Nah, ada pun beberapa karakteristik utama NPM. Orientasi hasil. Yang pertama, output oriented. Dalam Neo-Public Management, NPM menekankan bahwa kinerja sektor publik harus diukur berdasarkan hasil yang dicapai, bukan hanya pada proses atau prosedur yang diikuti. Pendekatan ini mendorong lembaga pemerintah untuk menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi indikator kinerja yang terukur, dan fokus pada pencapaian hasil yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Yang kedua, privatisasi dan kontrak dalam Neo-Public Management atau NPM. Ini mana menekankan bahwa pengguna mekanisme pasar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan publik melalui privatisasi. Beberapa layanan yang sebelum dikelola langsung oleh pemerintah dialihkan kepada sektor swasta, sementara pemerintah tetap berperan sebagai pengawas dan penentu kebijakan. Nah, yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi dalam public management. Ini mana menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang jelas dan keterbukaan informasi dalam pengelola sektor publik. Melalui pendekatan ini, lembaga pemerintah diwajibkan untuk memberikan laporan kinerja yang terukur dan mudah diakses oleh publik guna memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya yaitu teori legitimasi, yang dimana teori legitimasi adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana perusahaan berusaha mendapatkan dan mempertahankan persetujuan atau legitimasi dari masyarakat. Dalam konteks akuntansi, perusahaan menggunakan laporan keuangan dan informasi lainnya untuk meyakinkan stakeholder atau pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat.
bahwa aktivitas bisnis mereka sesuai dengan norma-norma sosial dan etika yang berlaku. Mengapa legitimasi penting? Yang pertama, kelangsungan usaha, yang dimana perusahaan yang memiliki legitimasi cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan finansial, izin operasi, dan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mencegah regulasi, perusahaan yang dianggap legitimasi cenderung lebih sedikit menghadapi regulasi yang ketat dari pemerintah. Yang ketiga, reputasi. Legitimasi yang kuat akan meningkatkan reputasi perusahaan, menarik investor, dan mempertahankan pelanggan. Nah, bagaimana perusahaan mendapatkan legitimasi? Yang pertama, pengungkapan informasi, di mana perusahaan secara proaktif mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan dalam laporan keuangan mereka. Misalnya, laporan keberlanjutan atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, kegiatan CSR, di mana perusahaan aktif terlibat dalam kegiatan corporate social responding atau CSR, seperti donasi, program lingkungan, atau pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, login, ini mana perusahaan-perusahaan memengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingan mereka. Contoh penerapan teori legitimasi adalah perusahaan yang mendapatkan penghargaan CSR menunjukkan bahwa komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga meningkatkan legitimasinya di mata masyarakat. Implikasi teori legitimasi, akuntansi menjadi lebih dari sekedar angka. Laporan keuangan tidak hanya menyajikan informasi finansial, tetapi juga informasi non-finansial yang relevan dengan kepentingan stakeholder. Perusahaan yang harus responding terhadap perubahan sosial, di mana perusahaan harus terus menyesuaikan strategi dan praktik bisnisnya dengan perubahan nilai-nilai dan ekspektasi masyarakat. Kesimpulannya, teori legitimasi adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran akuntansi dalam membangun hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Dengan memahami teori ini, akuntan dapat membantu perusahaan dalam mengelola reputasi, meminimalkan risiko, dan mencapai tujuan jangka panjang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.